السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang begitu banyak memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terutama nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan adalah nikmat hidayah iman dan Islam. Sehingga sampai saat ini insyaallah kita masih istiqamah menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat serta salam mari kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, al-bakhil allazi man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir kata Rasul adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut lantas tidak mau bersalawat. Nabi yang harus kita jadikan sebagai teladan dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita. Sebagai khatib, saya berwasiat buat diri saya dan buat jamaah sekalian, mari senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan istiqamah mentaati seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. InsyaAllah pada kesempatan khutbah Jumat kali ini saya ingin mengangkat sebuah ayat dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran surah Al-Fat ayat 29. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Terkait dengan ini kita harus meyakini bahwa beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. La nabiyya ba'dahu, tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasul. Kemudian walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, dalam tafsir dikatakan itu adalah para sahabat. Tapi insyaallah sampai kepada kita semua yang istiqamah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabatnya dan sampai kepada kita semua. Bagaimana ciri pengikut Rasul? Yang pertama kata Allah dalam ayat ini, asyidda'u 'alal kuffar, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Di sini ada dua hal yang harus dipahami. Pertama, siapa orang kafir itu? Yang kedua, bagaimana ketegasan kita terhadap orang kafir? Ini yang harus dipahami jamaah. Menurut keyakinan kita sebagai orang Islam, orang kafir adalah orang yang tidak seakidah dan sekeyakinan dengan kita. Ini harus jelas jamaah. Ya.
Saya ulangi, menurut keyakinan kita, orang kafir adalah orang yang tidak seiman, tidak seakidah dengan kita. Kenapa ini penting untuk dipertegas? Kalimat kafir ini atau kata kafir ini kurang lebih 525 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ini tidak bisa tergantikan dengan yang lain karena ini ayat Al-Quran. Jadi orang kafir yang tidak seakidah dengan kita, ini penting karena jangan sampai suatu saat nanti ketika kita tidak mengatakan hal ini akan muncul penyamaan semua agama sama. Semua agama sama, semua agama akan masuk ke dalam surga sebagaimana pandangan orang-orang liberal. Padahal menurut keyakinan kita, inna dina indallahil Islam, agama yang diterima Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain daripada Islam, maka pasti tertolak dan di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini yang pertama yang harus kita pahami, orang kafir adalah yang tidak seakidah dan tidak seagama dengan kita, atau istilah populernya sekarang adalah non-muslim. Yang kedua, bagaimana garis ketegasan kita terhadap mereka? Garis ketegasan kita terhadap mereka adalah kita bersikap tegas dalam persoalan akidah dan keyakinan, tapi bersifat toleransi dalam persoalan sosial dan muamalah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika berbicara persoalan pokok agama, yaitu menyangkut persoalan akidah dan ibadah, maaf, tidak boleh dicampur aduk alias tidak ada kerjasama. Rasul sendiri ketika diajak oleh orang-orang kafir Quraisy, Muhammad, kata orang kafir Quraisy, kita kerjasama saja. 1 tahun kami akan ikut engkau menyembah Allah Tuhanmu, 1 tahun kemudian engkau pun mari ikut menyembah Tuhan-Tuhan kami, Lata, Uzza, wa Manat, atau patung-patung kami. Maka inilah asbab turunnya surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang-orang kafir Muhammad, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Ini diulang. Kemudian di akhir, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagi kami adalah agama kami. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita tegas dalam persoalan akidah, tapi toleransi dalam persoalan muamalah. Umat Islam silahkan pergi berjamaah pada saat hari Jumat di masjid. Umat-umat yang lain pada hari-hari agama kalian silahkan melaksanakan agama menurut keyakinan kalian, dan umat Islam tidak boleh mengganggu. Sebagaimanapun mereka tidak boleh mengganggu umat Islam ketika dia beribadah kepada Allah. Ini yang namanya toleransi. Toleransi itu adalah saling menghargai, saling menghormati perbedaan keyakinan itu, tapi bukan berarti mencampur adukan keyakinannya. Ini yang harus dipahami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pengikut Rasul, bersikap tegas dalam persoalan akidah, tapi dalam persoalan muamalah, dalam kehidupan sosial, Islam wajib untuk saling membantu dan saling menolong antara satu dengan yang lain. Bahkan ada sebuah hadis Rasul yang sangat populer, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Di sini tidak dikatakan dia muslim atau bukan muslim. Pokoknya kalau tetangga, wajib hukumnya untuk dihargai dan dihormati. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Ini jelaskan dalam Quran surah Al-Fat ayat 29, yaitu sifat para sahabat dan orang-orang yang mengikuti Nabi. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka, tidak saling mencaci, tidak saling membenci, tidak saling memfitnah antara satu dengan yang lain. Maka Islam ini diikat oleh sebuah kalimat yang sangat indah, yaitu kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini mengikat kita jamaah. Ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat,
kita meyakini rukun Islam dan rukun iman, maka kita ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikan di saudara kalian di antara kalian. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, seorang muslim tidak boleh saling mencaci, seorang muslim tidak boleh apalagi sampai mengkafirkan, seorang muslim apalagi sampai saling membunuh antara satu dengan yang lain. Maka saya menghimbau kepada diri saya dan kepada kita semua, jangan karena perbedaan partai politik umat ini saling mencaci antara satu dengan yang lain. Jangan karena perbedaan pilihan terhadap dalam rangka pemilihan presiden umat ini saling mencaci antara satu dengan yang lain. Dan bahkan jangan karena perbedaan mazhab, perbedaan pemahaman keagamaan umat ini saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Sebab itu adalah alamat sebuah kemunduran umat Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian saling bercerai-berai antara satu dengan yang lain. Maka berhati-hatilah jamaah. Sekarang ini banyak jamaah kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Kadang-kadang antar sesama umat Islam saling menyebarkan fitnah. Kadang-kadang sesama umat Islam saling mencaci. Kadang-kadang sesama umat Islam saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Padahal kita punya Tuhan yang sama, Allah. Kita punya Nabi yang terakhir sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah sangat menyedihkannya ketika ini terjadi jamaah. Karena ini pengikut Rasul ruhama, jaga ukhuwah, jaga persaudaraan. Biarlah kita berbeda dalam beberapa hal, tapi kita satu dalam persoalan-persoalan keagamaan atau persoalan pokok dalam agama. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Pengikut Rasul yakni para sahabat dan orang-orang yang istiqamah adalah kamu lihat mereka rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaannya. Kalau ada orang memproklamirkan dirinya, saya ini pengikut Rasul, tapi ternyata tidak mau rukuk dan sujud di hadapan Allah, maaf, boleh jadi nanti kita datang menghadap kepada Rasul, ya Rasul, saya ini umatmu, tapi ternyata Rasul tidak mengakui kita sebagai umatnya. Kenapa? Ketika kita mengaku Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, tentu kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah dan meninggalkan larangannya. Karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pengikut Rasul adalah tarahum, kalian lihat ruk'an sujjadan, mereka merukuk dan sujud untuk mencari karunia dan keridhaan Allah. Yang terakhir, simahum fi wujuhim min asaris sujud. Kamu lihat di muka mereka asar. Apa itu asar jamaah? Asar di sini adalah bekas. Min asaris sujud, bekas sujud. Yang dimaksud bekas sujud, maaf, tidak mesti harus jidatnya hitam. Tapi yang dimaksud dengan bekas sujud adalah karena dia rajin sujud, maka bekas sujud ini tergambar dalam kehidupan sosialnya. Rasa ketawaduan, rendah hati. Maka itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, salah satu fungsi daripada salat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka seseorang yang dalam salatnya hebat, tapi ternyata ketika diberikan amanah jabatan dia korupsi, maka sungguh dia tidak berhasil dalam ibadahnya kepada Allah. Seseorang yang ketika dalam salatnya khusyuk kelihatannya, tapi ternyata ketika dia berdagang dia mengurangi timbangan, sungguh salatnya tidak memberikan manfaat apa-apa bagi dirinya. Ketika ada orang salatnya iya, tapi ternyata masih juga mencaci maki orang lain, masih juga memfitnah orang lain, maka sungguh
salatnya tidak membawa perubahan apa-apa dalam kehidupannya. Kenapa? Salat fungsinya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sebagaimana orang yang sujud punya asar dalam kehidupannya, yaitu bekas-bekas dalam sujudnya. Karena itu jamaah sekalian, mari kita istiqamah menjadi pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti kelak di akhirat bukan hanya kita yang datang kepada Rasul supaya diakui sebagai umatnya, tapi Rasul pun memberikan pengakuan kepada kita bahwa benar-benar kita adalah umatnya. Mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا أوزئنا أن أشكر نعمتك لنا أنعمت على والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.